Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Cindy Clara dari Prodi Administrasi Publik kelas A semester 1. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar ilmu politik. Nah, pada video kali ini saya akan membahas tentang pembagian kekuasaan atau separation of power di Indonesia. Simak videonya teman-teman. Nah, yang pertama, pengertian separation of power. Pembagian kekuasaan atau separation of power merupakan prinsip penting dalam sistem ketatanegaraan demokratis. Prinsip ini bertujuan untuk mencegah terjadinya pemusatan kekuasaan pada satu lembaga negara yang dapat berujung pada penyalahgunaan wewenang. Oleh karena itu, kekuasaan negara dibagi ke dalam beberapa cabang yang memiliki fungsi berbeda namun tetap saling berkaitan. Pembagian kekuasaan atau separation of power di Indonesia secara konstitusional telah dirancang dengan cukup baik, namun dalam praktiknya belum sepenuhnya berjalan optimal. Hal ini dapat dipahami dengan melihat kesesuaian antara konsep trias politika dengan pelaksanaannya dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Nah, adapun hubungan dengan konsep trias politika, yang pertama yaitu kekuasaan legislatif yang bertugas membuat undang-undang. Yang kedua, kekuasaan eksekutif yang bertugas melaksanakan undang-undang. Dan yang ketiga, kekuasaan yudikatif yang bertugas menegakkan hukum dan keadilan. Di Indonesia, konsep ini diadopsi dengan penyesuaian berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kekuasaan legislatif dijalankan oleh DPR bersama Presiden. Kekuasaan eksekutif dijalankan oleh Presiden bersama jajarannya, dan kekuasaan yudikatif dijalankan oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Tujuan pembagian kekuasaan ini adalah untuk mencegah terjadinya pemusatan kekuasaan pada suatu lembaga serta menjamin adanya pengawasan antar lembaga negara. Nah, selanjutnya contoh konkret pelaksanaan separation of power. Nah, contoh konkret dapat dilihat dalam proses pembentukan undang-undang. DPR memiliki kewenangan membentuk undang-undang, tetapi undang-undang tersebut harus dibahas dan disetujui bersama Presiden. Hal ini menunjukkan adanya kerjasama antara legislatif dan eksekutif. Di satu sisi, mekanisme ini bertujuan untuk saling mengontrol, namun di sisi lain menunjukkan bahwa fungsi legislatif tidak sepenuhnya berdiri sendiri. Contoh lainnya adalah peran Mahkamah Konstitusi yang dapat membatalkan undang-undang hasil DPR dan Presiden jika bertentangan dengan UUD 1945. Hal ini mencerminkan berjalannya fungsi kekuasaan yudikatif sebagai pengawas dan penyeimbang kekuasaan legislatif dan eksekutif. Namun, dalam praktik juga terdapat contoh yang menunjukkan belum optimalnya pemisahan kekuasaan, seperti adanya dugaan intervensi politik terhadap lembaga peradilan atau kuatnya pengaruh kepentingan politik dalam pengambilan kebijakan negara. Kondisi ini dapat melemahkan prinsip independensi kekuasaan yudikatif. Penilaian terhadap pelaksanaan di Indonesia. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dikatakan bahwa dari segi aturan, pembagian kekuasaan di Indonesia sudah berjalan dengan baik karena sesuai dengan konsep tria politika. Dari segi praktik, pelaksanaannya belum sepenuhnya ideal karena masih terdapat tumpang tindih kewenangan dari pengaruh antara lembaga negara. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pembagian kekuasaan di Indonesia telah berjalan dengan baik secara normatif atau konstitusional karena telah sesuai dengan konsep trias politika. Namun, secara empiris atau praktik, pelaksanaannya masih belum sepenuhnya ideal karena adanya tumpang tindih kewenangan dan pengaruh politik antar lembaga negara. Oleh karena itu, diperlukan penguatan komitmen terhadap konstitusi, etika politik, dan independensi lembaga negara agar prinsip separational of power dapat berjalan lebih efektif di Indonesia.